Selamat pagi. Oke, sekarang kita belajar fisika ya. Sebelumnya kenalin aku Fiona Kirana, biasa dipanggil Kak Fiona atau Kak Nana. Nah, sekarang kita belajar tentang hukum Archimedes. Oke, sebelumnya aku izin share screen dulu ya. Nah, kalau misalnya kalian masih ingat, prinsip hukum Archimedes itu gimana sih? Jadi hukum Archimedes itu menyatakan bahwa benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida, dia akan mengalami gaya ke atas yang besarnya itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Sehingga persamaan dari hukum Archimedes itu Fa atau gaya ke atas sama dengan V. V itu adalah berat fluida yang dipindahkan, sehingga Fa sama dengan Rho kali G kali V benda tercelup sama dengan M kali G. Nah, dari prinsip ini kita bisa mengaplikasikan ke dalam soal. Nah, aku ada contoh soal UTBK. Nah, ini kita menggunakan rumus atau prinsip Archimedes, tapi dengan level yang agak tinggi ya. Oke, kita belajarnya pelan-pelan. Nah, contoh soalnya seperti ini. Balok dengan volume 500 cm angka 3 kubik yang dihubungkan dengan tali ke dasar bejana terapung dalam dua lapisan fluida, yaitu minyak dengan Rho atau massa jenisnya 800 kg per meter kubik dan air dengan massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Nah, di mana volume yang berada di lapisan minyak itu 25% dari volume totalnya. Dan sisanya berada di dalam air, berarti sisanya 75%. Nah, jika gaya tegangan talinya adalah 2 Newton, maka massa balok tersebut adalah, oke, di sini kita harus diketahui, ditanya, dan dijawab dulu. Misal diketahui. Ketahui volume baloknya. Oke, sebentar. Nih, diketahui volume baloknya itu 500 cm pangkat 3. Kemudian dia dihubungkan dengan tali ke dasar bejana terapung dalam dua lapisan. Nah, Rho minyaknya, Rho M, itu sama dengan 800 kg per meter pangkat 3. Kemudian Rho airnya, itu sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3. Nah, volume yang di lapisan minyak, atau bisa kita tulis F, EV minyak, itu sama dengan 25%-nya kan? 25% itu 25 per 100, atau 1 per 4. Gini, kita tulis dulu, 25% volume balok, atau seperempat volume balok. Nah, di sini volume baloknya itu 500 cm kubik. Nah, di soal itu kita harus mengubah semuanya ke dalam satuan SI. Nah, jadi dari 500 cm kubik itu kita ubah ke meter kubik. Jadi 500 kali 10 pangkat minus 6 meter kubik. Jadi V minyaknya sama dengan seperempat kali 500 kali 10 pangkat minus 6. Berapa? Iya, betul. 125 kali 10 pangkat minus 6 meter kubik ya, jangan lupa satuannya. Nah, kemudian V yang di dalam lapisan air itu 75%-nya, atau sisanya dari 25%. Jadi kan 100 minus 25, 75. 75% PB. Nah, 75% itu 3 per 4. Jadi 3 per 4 kali PB-nya tadi 500 kali 10 pangkat minus 6. Sehingga P, benda yang di dalam air, itu adalah 375 kali 10 pangkat minus 6 meter kubik. Nah, terus di sini juga diketahui gaya tegangan talinya itu 2 Newton. Jadi T sama dengan 2N. Nah, terus yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah massa baloknya. Nah, jadi gimana sih caranya untuk menjawab dari permasalahan ini? Yang pertama kita udah tahu volume balok yang di dalam minyak itu 125 kali 10 pangkat minus 6. Terus kita tahu volume airnya, volume balok yang di dalam air itu 375 kali 10 pangkat minus 6 meter kubik dan tegangan talinya 2 Newton. Nah, tegangan talinya ini arahnya ke dasar bejana ya. Nah, dari soal ini, oke, ini kita keep dulu ya. Kita keep. Kita lanjut ke jawaban. Oke. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan suatu diagram. Nih, diagram. Terus ada ini. Ada benda terapung kan tadi, soalnya bendanya terapung, baloknya terapung.
Di bawah ini adalah lapisan air, dan di atas ini adalah lapisan minyak. Nah, baloknya yang di lapisan minyak itu tadi 25%, yang di air 75%. Itu. Nah, oke. Terus bisa kita tarik diagram. Nah, di hukum Archimedes, gaya ke atas, namanya gaya ke atas ya. Jadi pasti nanti diagramnya dia itu ke atas. Nih, VA ke atas, kan ada dua lapisan. Jadi kita punya gaya ke atas air dan gaya ke atas minyak. Kemudian ada VM. Nah, terus kalau misalnya kita ingat di kelas 11, itu gaya berat arahnya selalu ke pusat bumi atau ke bawah. Jadi V-nya ke bawah. Terus tadi di soal juga diketahui kalau T-nya atau tegangan talinya itu ke dasar bejana. Jadi T-nya juga ke bawah. Sebentar. T-nya juga ke bawah. Gini. Nah, dari sini kita bisa memasukkan rumus-rumusnya ke dalam hukum 1 Newton. Karena bloknya kan diam kan? Bloknya diam, jadi kita pakai rumus hukum 1 Newton. Gimana rumus hukum 1 Newton? Sigma F sama dengan 0. Iya, sigma F sama dengan 0. Bukan sigma F sama dengan M kali A. Karena bendanya tidak bergerak ya, bendanya diam. Diasumsikan diam. Jadi, sigma F sama dengan 0. Kenapa pakai sigma F? Karena kan di sini kita mengetahui ada 4 gaya. Gaya ke atas, gaya berat, dan gaya tegangan tali. Nah, terus kita, gini biar mudahnya, yang ke atas apa? Ada apa aja? Ada FA sama FM ya. FA plus FM. Yang ke bawah ada apa? Ada W sama T kan tadi, jadi minus W minus T. Sama dengan 0. Nah, terus kita masukkan rumusnya gaya ke atas, yang awal tadi. Rho kali G kali V. Rho A kali G kali VA yang tercelup plus Rho M kali G kali VM benda tercelup minus W, rumusnya M kali G. T-nya tadi udah diketahui 2 Newton. T-nya 2 Newton ya. 2 sama dengan 0. Nah, terus kita masukkan Rho A-nya 1000 kali 10. Nah, VA-nya tadi 375 kali 10 pangkat minus 6. Plus Rho M-nya 800 kali 10 kali VM-nya 125 kali 10 pangkat minus 6. Minus M-nya kita yang ditanyakan ya, terus G-nya 10 dan minus 2. Sama dengan 0. Nah, kemudian 1000 kali 10 kali 375 kali 10 pangkat minus 6 itu adalah 3.750.000 kali 10 pangkat minus 6 plus 800 kali 10 kali 125 kali 10 pangkat minus 6, 1 juta kali 10 pangkat minus 6 minus 10M minus 2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita analis lagi. Nah, 3.750.000 itu kan sama dengan 3,75 kali 10 pangkat minus kali 10 pangkat 6. Kemudian kali 10 pangkat minus 6 plus 1 kali 10 pangkat 6 kali 10 pangkat minus 6 minus 10M minus 2 sama dengan 0. Nah, 10 pangkat 6 kali 10 pangkat minus 6, kalau misalnya kita ingat di matematika, itu kalau perkalian pangkatnya ditambahkan kan, jadi 6 ditambah minus 6 itu kan 0, jadi 10 pangkat 0 kan 1, sehingga 3,75 ditambah 1 minus 10M minus 2 sama dengan 0. Nah, kemudian 10M-nya kita pindah ruaskan jadi 3,75 tambah 1 minus 2. Itu hasilnya berapa? Benar, 2,75. Sama dengan 10M. Jadi M-nya atau masanya 0,275 kg. Jadi jawaban dari soal ini adalah masanya diketahui 0,275 kg. Oke? Ada yang ditanyakan? Oke, belum ada ya. Oke, sekian dari sini. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, nanti bisa WA aku atau bisa langsung ditanyakan di sini. Oke, terima kasih. Semoga membantu.